Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jingga Islami dari Universitas Kutai Kartanegara, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 230215266. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Bahwasannya hakikat dari organisasi itu adalah manusia dan kerjasama dalam suatu struktur organisasi yang menciptakan pembagian tugas dan jabatan serta meletakkan batasan-batasan kebebasan seseorang dalam organisasi. Teori klasik telah berkembang dalam 3 jalur yang dikenal dengan teori biokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Selain itu juga, paham klasik memandang pekerja sebagai manusia ekonomi atau dianggap manusia yang bekerja tersebut semata-mata didorong oleh rangsangannya ekonomi. Dalam teori neoklasik, perubahan atas teori klasik tidak lain adalah merubah asumsi dasar pada neoklasik. Asumsi yang digunakan mencakup aspek-aspek psikologis dan sosial dari pekerja dan hendaknya pekerja individu dan pekerja kelompok haruslah ditegaskan. 3 pandangan yang mendasar bagi teori neoklasik yaitu manusia itu berbeda dan unik. Kedua, tanggapan orang lain mengenai dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Ketiga, kelompok orang diajak berpikir dalam pengambilan keputusan dan musyawarah. Dalam teori modern, perkembangan lebih lanjut dari teori organisasi adalah lahirnya teori modern, yang kadang-kadang disebut dengan teori analisis sistem organisasi. Teori ini mengembangkan semua unsur organisasi pada umumnya dan kepraktisan komponen-komponennya. 3 pandangan yang mendasari bagian teori neoklasik. Yang pertama, manusia itu berbeda dan unik. Yang kedua, tanggapan orang lain mengenai dirinya dan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, sekelompok orang diajak berpikir dalam mengambil keputusan atau musyawarah. Teori yang terakhir yaitu teori modern. Perkembangan lebih lanjut dari teori organisasi adalah lahirnya teori modern yang kadang-kadang disebut dengan teori analisis sistem organisasi. Teori ini mengembangkan semua unsur organisasi pada umumnya dan kepraktisan komponen-komponennya. Penjelasan lebih lanjut tentang organisasi. Organisasi adalah sebagian suatu sistem yang terdiri dari 5 bagian pokok, yaitu input, proses, output, arus balik, dan lingkungan yang menyangkut manusia. Gagasan tentang organisasi berasal dari kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya seorang diri. Individu, terutama dalam masyarakat modern, merasa bahwa ia kurang mampu dan tidak berdaya bila harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Organisasi dibentuk karena dapat mencapai masalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh perorangan. Dengan konsep ini, dapat dikatakan bahwa organisasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya maksud untuk bekerja sama. Yang ketiga, adanya pengaturan hubungan. Dan yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai. Unsur manusia di dalam organisasi seperti tampak pada gambar di atas memiliki kedudukan yang strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi, dalam manajemen terdapat kurang lebih 3 variabel utama, yakni organisasi, manusia, dan lingkungan. Karakteristik yang saling berinteraksi menurut pola tertentu dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu. Dengan demikian, organisasi tidak akan terlepas dari lingkungan di mana organisasi itu berada dan manusianya yang merupakan pusat dari organisasi itu sendiri. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.